Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini kita akan membahas soal latihan terkait subbab 4.2 mengenai vektor dan skalar di R2 dan R3. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama, kita punya vektor-vektor di R2 seperti ini. Jadi kita punya 3 buah vektor dan kita diminta untuk menghitung dari 1 sampai 6. Jadi bagaimana? Ya sederhana saja. Jadi kita gunakan sifat-sifat yang ada di vektor. Jadi nomor 1, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, berarti 2U. Ini saya menggunakan panah ya untuk yang tulisan tangan, karena memang lebih mudah daripada bold. Kalau diketikkan tuh kan mengetik bold mudah ya, tapi kalau tulis tangan sulit. Jadi kita punya ini 2. 1 negatif 2 seperti ini, kita punya jadi 2 negatif 4 ya, selesai. Jadi itu bagaimana cara mengalihkan skalar dengan vektor. Terus untuk nomor 2, kita punya apa ini? U plus V, dia akan jadi 1 negatif 2 ditambah V-nya 2, 0 ya. Jadi kita punya di sini 3 negatif 2. Jadi untuk menjumlahkan kita cukup melihat komponen-komponen yang bersesuaian terus dijumlahkan. Terus yang ketiga, bagaimana dengan selisih U dikurang W. Jadi kita punya di sini U-nya ini dikurang W-nya 37 ya. Jadi sama seperti di penjumlahan tadi, hanya saja bedanya di sini kita lakukan pengurangan. Jadi 1 dikurang 3 negatif 2, terus 2 dikurang 7 negatif 5 ya. Atau di sini negatif 2, maaf, ini negatif, berarti di sini negatif 9 ya. Jadi kita punya seperti ini. Terus bagaimana dengan nomor 4? Kita punya 2U ditambah 3V. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Ketika kita punya kombinasi seperti ini, ya sudah, sama seperti tadi. 2 dikalikan vektor U, ini 1 negatif 2, ditambah 3 kali vektor V, 2, 0. Berarti kita punya apa ini? Jadi kita kalikan dulu, kita punya 2 negatif 4 ditambah di sini ada 6, 0 ya. Jadi kita punya 8 negatif 4. Terus kita punya nomor 5. Nomor 5 kita akan melakukan 2 dikalikan U plus W. 2 dikalikan U plus W. Ini jadi apa? Kita punya 2 dikalikan U-nya adalah 1 negatif 2 ditambah W-nya adalah 37 ya. Jadi kita punya 2 dikalikan berapa ini? Kita tambahkan. Jadi kita punya 4, terus di sini 5 ya. Jadi kita punya dia jadi 8, 10. Terus untuk yang terakhir, jadi kita punya nomor 6. Kita punya 2 dikali U ditambah 3V, juga sama. U ditambah 3V, ini sama dengan 2 dikali U-nya adalah 1 negatif 2 ditambah dengan 3 dikalikan V-nya adalah 2, 0 ya. Jadi kita punya di sini yang artinya apa? Ya sudah, karena kita sudah mulai terbiasa ya dengan langsung perkalian skalar. Jadi ini 1 ditambah dengan 3 kali 2 ya. Berarti ini 7 begitu. Terus kita punya di sini negatif 2 ditambah 3 kali 0 berarti negatif 2 ya. Jadi kita punya di sini jadi 14. Ini negatif 4. Jadi itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2 itu kita lihat ini untuk menyampaikan bahwa ketika kita punya tambahan ya. Jadi UV dan W-nya yang di R3 ini dia sebenarnya yang dua komponen pertama sama seperti UVW yang ada di soal pertama. Jadi kita ingin melihatlah apa yang terjadi ketika kita tambahkan satu komponen lagi ya. Jadi nomor 1 bagaimana? Ya sudah sama seperti tadi ya. Jadi kita punya 2U, 1 negatif 2, 1. Jadi yang dua komponen awal kan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita punya dia sama persis. Kita punya dia menjadi 2 negatif 4. Di sini 1. Terus yang nomor 2 kita punya U plus V. Jadi kalau dilihat dari yang tadi kita punya yang pertama dan kedua. Jadi ini tadi 2U ya.
Ini jadi 2U tadi kita punya di sini, terus kita punya di sini U plus V-nya kan kita punya yang tadi kan yang bagian dua komponen pertama 3 negatif 2, terus kita lihat saja U plus V berarti negatif 2 di sini. Terus yang ketiga U dikurang V, jadi dua komponen pertamanya sama seperti tadi, jadi kita punya negatif 2 negatif 9. Terus ketika ini 1 dikurangi negatif 4, berarti kan kita punya apa? Jadi 1 dikurangi negatif 4 ada ini ya. Jadi kita punya W-nya ini di sini negatif 4, berarti kita punya di sini ada 5 ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang dua komponen di atasnya kan tadi sudah dibahas ya. Sekarang bagaimana dengan 2U ditambah 3V? Jadi semoga dengan yang depan tadi lebih pelan, ini bisa diikuti dengan lebih mudah ya. Jadi kalau kita lihat yang depan tadi, kita punya di sini, depannya itu kan 8 negatif 4 ya, di sini ya, 8 negatif 4. Kita tinggal menentukan yang komponen terakhirnya. Jadi 2 kali U, 2 kali 1 ditambah 3 kali V ya, berarti negatif 6. Jadi kita punya 2 ditambah negatif 6 adalah di sini ini kita punya V-nya ya kan 2 tambah negatif 6, berarti kan kita punya negatif 4 ya. Jadi ini selesai ya kan. Jadi kita punya, oh salah ya, ini 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 3, berarti ini negatif 9, mohon maaf. Jadi 2 dikurangi ditambah negatif 9 berarti negatif 7. Terus yang nomor 5 kita punya 2U dikalikan U tambah W. Tadi yang 2 ini pertama 8 10 ya tadi ya. 8 10 berarti kita tinggal ngecek yang bagian terakhirnya itu berapa ya dari sini. Jadi kita punya U plus W-nya. Jadi kita 1 tambah negatif 4 berarti negatif 3 kali 2 negatif 6. Terus yang nomor 6 kita punya 2 dikali U plus 3V. Berarti kan di sini kita punya apa? Kita punya yang depan tadi 14 negatif 4. Terus yang bagian paling bawah jadi berapa di sini? Kita punya bentuk U plus 3V. Jadi 1 ditambah negatif 9 berarti negatif 8. Negatif 8 kali 2 negatif 16. Jadi itu untuk tutorial pada subbab 4.2 mengenai vektor dan skalar di R2 dan R3. Dan jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal terkait bab subbab 4.3 mengenai hasil kali titik. Jadi langsung saja untuk ini. Jadi nomor 1 kita punya beberapa vektor di R4 sebagai berikut, dan kita ingin menghitung V.W, V.U, dan W.U, dan terakhir adalah ini ya. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi yang A langsung di sini saja ya. Jadi kita punya apa? V didotkan dengan W, dia akan jadi kita punya V-nya ini dengan W-nya. Kita lihat masing-masing komponennya ya. Di sini kita punya 2 kali 3 tambah 0 kali 7 ditambah negatif 3 kali negatif 4 ditambah negatif 4 kali 2. Jadi kita punya berapa? Ini 6, ini 0, di sini ada 12, di sini ada negatif 8 ya. Jadi kalau di total berapa ini? Kita punya dia jadi 10. Sederhana kalkulasinya ya. Terus bagaimana untuk yang poin B? Poin B kita ingin mencari V.U ditambah W.U, V.U ditambah W.U, begini. Jadi kita punya yang di V berapa tadi? 20 negatif 34. Jadi kalau kita hitung, ini kan tadi ini ya, 20 negatif 34, berarti kita bisa lihat atau kita ini ya, 20 negatif 34
terus ini didotkan dengan U-nya 1 negatif 2 1 1 ditambah dengan W-nya adalah 37 negatif 42. Terus di sini kita punya U-nya ini tadi 1 negatif 2 1 1 ya. Jadi kita punya apa di sini? Ini didotkan, kita punya 2 kali 1 2 tambah 0, terus negatif 1 kali negatif 3 kali 1 negatif 3 ditambah 4, terus ditambah di sini kita punya 3 kali 1 3 dikurang 7 kali 2 14, terus ini negatif 4, terus ini plus 2 ya. Jadi kita punya berapa di situ? Di sini kita punya negatif 1 tambah 4 ya. Jadi kita punya ini adalah OV-nya di sini negatif 4. Berarti di sini adalah negatif 4. Begitu. Jadi kita punya di sini adalah negatif 5 dikurang di sini kita punya 13. Jadi negatif 18. Terus bagaimana dengan sisi C? Ini U didotkan dengan V plus W. Jadi secara teori kalau kita lihat dari sifatnya, ini kan dia akan sama dengan V plus W, begitu. Didotkan dengan U, dan dia ini ya, dia komutatif. Jadi kita punya U didotkan dengan V plus W ya. Jadi dua ini harusnya sama nanti. Bisa kita cek ya. Jadi bagaimana mengeceknya? Ya kita ini kan saja. Jadi U didotkan dengan V plus W di sini, dia akan jadi kita punya ini 1 negatif 2 1 1 didotkan dengan kita punya tadi 2 0 negatif 3 negatif 4 ditambah dengan 3 7 negatif 4 2 ya. Jadi kita punya di sini sama 1 1 didotkan dengan kita jumlahkan. Jadi kita punya 2 tambah 3 5, ini 7, terus di sini negatif 7 negatif 2 ya. Ya, jelas ya. Jadi kita punya 1 kali 5 5 tambah 14 dikurang 7 dikurang 2. Jadi kita punya 19 dikurang 9, ya kan? Jadi atau ini ya. Jadi kita punya negatif. Oh, ini ya negatif ya. Untuk U-nya ya. Jadi kita punya ini negatif. Berarti di sini negatif. Jadi kita punya di sini berarti negatif 9 tambahkan 5 negatif 4, berarti di sini negatif 18 ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi ini ada, nah oke, jadi kita punya seperti itu. Terus bagaimana dengan nomor 2 ya. Jadi kita lihat ya tadi ya. Ini tadi U kali V plus W tadi, jadi sama. Ini poin keduanya sudah kita coba. Dan bagaimana cara menunjukkan untuk yang seperti ini? Jadi seperti ya biasanya. Jadi kita punya ketika dia di sini punya di Rn. Nah, ini kita punya apa? Kita punya bentuknya dia jadi misalkan vektor U-nya itu jadi U1, U2 dan seterusnya UN. Terus V-nya dia jadi V1, ini V1, V2 sampai Vn. Terus di sini W-nya ini jadi W1, W2, Wn. Begitu. Jadi kita punya apa? U didotkan dengan sini V plus W. Jadi ini buktinya ya. Kenapa kok bisa sama U2 sampai UN. Terus dikalikan di sini kita punya V1, V2 sampai Vn ditambah dengan W1, W2 sampai Wn. Jadi ketika kita jumlahkan, dia punya apa ini? U1, U2 sampai UN. Di sini dijumlah, berarti kan ini didotkan dengan V1 ditambah W1, V2 tambah W2 dan seterusnya sampai di sini Vn tambah Wn ya. Dan kita punya U1 dikali dengan V1 plus W1 begitu ditambah U2 dikali V2 plus W2 begitu ditambah seterusnya sampai
UN ditambahkan dikalikan dengan VN plus WN, dan kita punya sifat apa di sini? Jadi targetnya adalah kita ingin U.V ditambah U.W ya. Jadi kita punya ya, karena dia distributif, jadi bisa kita kalikan dan kita kelompokkan. Jadi kita punya U2V2 dan seterusnya sampai UNVN ditambah dengan yang bagian sini jadi U1W1 tambah seterusnya UNWN, yang artinya apa? Ini adalah U.V ditambah U.W ya. Jadi kita punya sifat ini berlaku, dan tadi sudah kita cek ya. Jadi untuk perkaliannya sebenarnya kurang lebih sama lah untuk kalkulasinya, hanya saja posisinya diubah ya. Jadi kita bisa mengalihkan dulu baru ditambahkan seperti itu. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan terkait topik 4.4, yaitu mengenai panjang vektor dan jarak dua vektor. Jadi langsung saja, ini ada contoh dari soal UAS ya. Jadi ini bukan soal UAS full, jadi saya ambil ketika dia menanyakan mengenai besar ya kan, atau ini ya panjang tadi, dan juga jarak ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Ketika kita punya 3 buah vektor seperti ini, kita peroleh apa? Jadi ya sudah, nomor 1 kita cari panjang vektor U atau besar ya, ya sama saja kan. Jadi kita punya dia menjadi U-nya itu kan 1 negatif 2 1 negatif 1 ya. Jadi akar kita punya di sini 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat ya. Jadi kita punya berapa di sini? Akar 7. Terus selanjutnya untuk nomor 2, kita ingin mencari jarak antara vektor V dan W. Jadi kita punya V-nya 20 negatif 3 negatif 4. V-nya ini 20 negatif 3 negatif 4. Terus W-nya adalah kita punya 37 negatif 42. Negatif 42. Jadi vektor VW itu apa? Vektor VW ya berarti ini ya. VW begini. Ini kan kita punya jadi ini ya. 3 kurang 2 1, terus ini 7, negatif 4 dikurang negatif 3, jadi plus itu negatif 1, terus di sini 6 ya. Jadi kita punya ya jarak antara vektor V dan vektor W ini ya sebetulnya bisa dilihat dari sini tadi ya. Jadi kita punya, kalau kita punya di sini, kita bisa memandang dari V ke W atau W ke V karena panjangnya dia akan sama. Jadi kita bisa lihat ini jadi akar, kita punya ini 1 kuadrat tambah 7 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini, jadi hasilnya adalah akar 87. Nah, perhatikan ya ini tadi ya, kita bisa melihatnya dari WV juga tidak ada masalah. Jadi ini minus 1 kuadrat, negatif 7 kuadrat, terus di sini 1 kuadrat, di sini negatif 6 kuadrat juga bisa. Jadi karena panjangnya sama, hanya saja beda di arahnya kan, vektor VW dan vektor WV. Jadi itu akan menjadi ya jarak antara dua vektor tersebut. Nah, untuk yang soal nomor 2, kita lihat di sini, kita punya vektor A itu di R2 dan alfanya itu bilangan real. Kita akan menunjukkan vektor ini A-nya sama dengan 0, jika hanya jika panjangnya 0. Jadi kita ambil dari sini ya, kita ambil, saya tuliskan di sini saja. Jadi kita punya ini nomor 1, supaya lebih mudah dan kelihatan dari soalnya ya. Jadi kita punya di sini misalkan kita ambil vektor A-nya adalah vektor ini. Jadi A1, A2 ya. Di ini ya, jadi diambil begini. Ya kan, misalkan bentuknya seperti ini. Jadi kita punya apa? Ketika A1, jadi kita ke kanan dulu ya. Ini kan jika dan jika ya. Jadi ke kanan dulu, berarti ini kita punya apa? Kalau A1-nya 0, terus A2-nya 0, ya kan? Itu kan artinya dari
A-nya ini sama dengan vektor 0 kan. Artinya apa? Kita punya panjang dari vektor A, dia akan jadi apa? Kita punya jadi akar 0 kuadrat plus 0 kuadrat. Jadi akar 0 ya 0. Bagaimana dengan arah sebaliknya? Yang sebaliknya kita punya idenya seperti ini ya. Kalau untuk detail penulisannya bisa cek di handout. Jadi ketika kita punya panjang dari vektor A, ini kan berarti akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, ini sama dengan 0. Mau tidak mau apa? Yang ini dia harus 0. Yang mengakibatkan dari sini kita punya A1-nya harus 0, A2-nya juga harus 0, dan ini mengakibatkan vektor A-nya harus 0. Jadi buktinya seperti itu. Jadi untuk penulisannya bisa cek di handout. Dan bagaimana dengan yang nomor 2? Yang nomor 2 ini kita akan perlihatkan bahwa panjang dari alfa A, jadi panjang dari alfa A ini sama dengan nilai mutlak alfa kali panjang A ya. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah. Berarti dari sini kan alfa A itu kan jadi ini ya. Vektor alfa A1, alfa A2 begitu. Jadi kita punya apa? Panjang dari alfa A itu jadi akar, kita punya di sini alfa A1 kuadrat ditambah alfa A2 kuadrat. Yang artinya apa? Kita sama-sama punya alfa kuadrat nantinya. Jadi kita punya di sini akar alfa kuadrat dikali A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Jadi dari sini kita punya apa? Akar dari alfa kuadrat dikali akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. Yang ini ya ini nilai mutlak alfa, yang di sini adalah panjang dari vektor A. Selesai. Jadi seperti itu ya. Kita punya itu. Dan yang untuk nomor 3, jadi kita ingin menunjukkan bahwa untuk setiap ini, jadi kalau masing-masingnya di R2, kita punya panjang dari vektor A plus B tidak akan melebihi dari panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Jadi bagaimana cara melihatnya? Ya kita ambil seperti tadi ya, diambil vektor A-nya ini A1 A2 begitu. Terus B-nya di sini juga B1 B2. Jadi kita punya apa? Saya tuliskan ini ya. Jadi di setelah ini aja. Jadi panjang dari A plus B ini jadi apa? Ini kalau kita kuadratkan, jadi kalau kita kuadratkan di sini dia akan jadi ya, di sini kita punya apa? A1 plus B1 dikuadratkan begitu kan, ditambah A2 plus B2 dikuadratkan. Terus selanjutnya kita punya apa? Dari sini ya A1 kuadrat ditambah 2A1 B1 ditambah B1 kuadrat. Di sini kita punya A2 kuadrat tambah 2A2 B2 ditambah B2 kuadrat. Terus selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Ya kalau ini dibandingkan dengan 2A1 B1 ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan nilai mutlaknya, dia pasti akan kurang dari sama dengan kan nanti kan. Jadi kita punya di sini A1 kuadrat tambah A2 kuadrat di sini. Jadi kita coba kumpulkan. Tapi di sini kita tambahkan dengan dua nilai mutlak A1 B1 karena A1 B1-nya bisa negatif kan salah satunya. Dan perkaliannya juga bisa negatif gitu kan. Jadi kita punya seperti ini. Tambah di sini kita punya 2A2 B2 tambah B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Dan ini apa? Ini adalah ya tentunya ini kalau kita ini kan. Jadi kita punya kan bentuk ini, itu kan jadi ini ya. Kalau panjang A ditambah panjang B dikuadratkan, itu kan jadi yang depan ini terus masih ya ada tambahan sesuatu lah dari situ. Terus ini juga, jadi kita punya ini akan kurang dari sama dengan panjang A tambah panjang B dikuadratkan. Padahal kita tahu kan yang panjang dari ini kan lebih dari 0, terus jelas ya yang di sini juga ya. Jadi panjang A ditambah panjang vektor B
Ini juga lebih dari 0. Jadi dari sini dan dari ini tadi kita peroleh apa? Panjang dari ini A plus B. Dia kurang dari sama dengan panjang A. Ini ditambah panjang B ya. Jadi kita peroleh seperti ini. Itu untuk nomor 3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal terkait topik 4.5, yaitu tentang sudut antara dua vektor. Jadi kita langsung saja. Untuk di sini kita ingin menghitung sudut antara vektor-vektor ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya kita tahu ya, kalau untuk menghitung sudut, jadi kita punya apa? Cosinus theta itu kalau A dan B-nya seperti ini, kita punya ya vektor A didotkan vektor B dibagi dengan panjang A kali panjang B ya. Ya kan? Jadi kita punya apa? A dot B dia jadi negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah negatif 2 kali 1, berarti ini juga negatif 2 ditambah 1 kali 1, 1 ya. Ya kan? Jadi dari sini terus dibagi panjang A, berarti akar kita punya 1 kuadrat tambah 2 min 2 kuadrat di sini 4, 1 kuadrat 1, terus yang panjang B ini 4 tambah 1 tambah 1 ya dari sini. Jadi kita punya di sini kalau kita ini kan ini negatif 5, negatif 4 tambah 1 negatif 3 per kita punya di sini kan akar 6 ya. Jadi kita punya di sini 6 yang artinya ini negatif setengah. Jadi tetanya berapa? Kita punya jadi ya ini alasannya karena ini ya. Kita punya tetanya itu kurang dari sama dengan pi. Jadi kita punya tetanya 2pi per 3 ya. Jadi 120 derajat. Itu untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita ingin melihat proyeksi vektornya. Jadi kita akan mencari proyeksi vektor A pada B. Jadi di sini kita punya apa? Misalkan, jadi ini supaya ini ya. Jadi kita punya di sini misal vektor C1 ini adalah proyeksi B ke vektor A, ya kan? Jadi kita punya apa? Yang mau kita cari kan berarti ini ya C1-nya ya. Jadi kita punya ya ini jadi vektor A dotkan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan kali ini kali biasa ya, bukan dot product. Jadi kita punya ini apa? Yang A ke B berarti ini A dotkan B 3 kali negatif 2 negatif 6 ditambah negatif 1 kali 3 negatif 3 ya dibagi panjang vektor B kuadrat berarti kita punya di sini 4 tambah 9 ya. Oke ya, jelas. Dan di sini kalikan dengan vektor B. Jadi negatif 2, 3. Nah, kita peroleh apa di sini? Kita punya negatif 9 per 13. Di sini kita punya negatif 2, 3 ya. Jadi kita punya jadi ya 18 per 13 per di sini negatif 27 per 13. Jadi kita punya vektor proyeksinya seperti ini. Nah, untuk soal ketiga, jadi kita punya ruang vektor di R4. Atas R, kita punya vektor U1, U2, dan U3-nya seperti ini. Kita ingin melihat proyeksi tegak lurus dan juga bagian tegak lurus dari ini ya, vektor U2 ke pada U3. Jadi kita punya apa? Ya ini ya, jadi dari sini U2 ini kalau didotkan dengan U3, U2-nya tadi kan bentuknya ini ya. Kita punya dia bentuknya 1 1 negatif 1 0 didotkan dengan 0 2 negatif 1 0 begitu. Ini kalau didotkan ya dihitung biasa jadi 3. Jadi seperti biasa kan. Jadi kalau mau dijabarkan ya ini 0 1 kali 2 2 terus di sini tambah 1 ditambah 0 ya. Berarti jadi 3. Nah, kita punya apa? Panjang yang U3 di sini dikuadratkan. Ini jadi yang U3 ya. Ini kita punya 2 kuadrat 4 tambah 1. Berarti akar 5 kuadrat ya. Jadi 5. Nah, kita punya apa? Yang proyeksinya. Kita punya misalkan
W1, dia kan jadi U2 didotkan dengan U3 dibagi dengan panjang U3 di sini kuadrat kali vektor U3 ya. Jadi ini pernah muncul di soal UAS juga. Ya kurang lebih langkahnya seperti inilah. Jadi kita punya 3/5 di sini 0, 2, -1, 0. Jadi kita punya berapa ini? 0, 6/5, -3/5 di sini 0 ya. Dan kita dapat komponen dari U2 yang tegak lurus pada U3 adalah apa? Kita punya dia jadi ini W2 nya ini jadi U2 dikurang W1 ya, karena kita punya kan kurang lebih gambarannya seperti inilah. Jadi kita proyeksikan, jadi ini yang hasil proyeksinya tadi, ini yang W1, ini yang W2. Jadi W2 nya itu kan ya, kalau di sini kita punya vektor U2 nya ini yang U1 ya kan. Jadi kita punya W2 nya adalah apa? Karena W1 adalah U2 tambah W2, berarti W2 nya kan U2 dikurang W1 kan. Jadi kita punya bentuk di sini adalah 1, 1, -1, 0 dikurang dengan 0, 6/5, -3/5, 0 ya. Jadi kita punya di sini ada 1, -1/5, -2/5, 0. Jadi seperti ini ya kita punya. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal terkait dengan topik 4.6 yaitu hasil kali silang. Jadi langsung saja untuk soal yang nomor 1. Jadi kita ingin melihat hasil kali silang vektor A cross B dengan A-nya adalah ini dan B-nya adalah ini. Dan selanjutnya kita ingin menunjukkan bahwa A cross B itu tegak lurus baik dengan vektor A maupun dengan vektor B. Jadi bagaimana cara mencari hasil kali silangnya? Jadi saya tuliskan di sini saja ya. Kita punya vektor A dikroskan dengan vektor B, itu kan jadi determinan. Kita punya di sini I, J, K begitu kan. Dan kita punya ini 201 terus -341. Berarti kita punya apa? Jadi kita punya di sini kalau kita pakai ekspansi baris kedua ini kan plus minus plus ya. Jadi kalau start dari sini kan berarti dari duanya dulu. Kita punya apa ini? Ini minus 2, -2, determinan dari yang memuat 2 di sini dihilangkan. Jadi kita punya ini J, ini K, terus 41 begitu. Terus ditambah 0 kali, ya kan? Jadi tetap jadi 0. Ini alasannya lah kenapa dipilih baris kedua ya tadi ya. Jadi terserah sebenarnya mau yang mana. Terus ini -1. Kita punya di sini apa? Tadi JK. Berarti di sini kita tinggal IJ ya. Ya kan? Di sini ini yang 1 berarti ini -34. Jadi kalau kita hitung kita akan memperoleh -4I dikurang 5J ditambah dengan 8K ya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua kita ingin melihat apakah vektor ini benar-benar tegak lurus dengan yang keduanya. Jadi kita coba saja kalau vektor A ini didotkan dengan A cross B ya kan. Dia jadi apa? Kita bisa lihat -4 kali 2 ditambah -5 dikali 0 ditambah 8 kali 1 ya. Berarti -8 tambah 8 ini 0. Terus yang kedua kita punya vektor B kalau didotkan dengan vektor A cross B kita peroleh apa di sini? -4, ini -5 sama ya. Saya salin dulu. Terus di sini kali -3 ditambah di sini kali 4 ditambah ini kali 1. Berarti kan ini 12 dikurang 20 tambah 8 nih. Jadi kita punya ini 0 juga. Jadi bisa dilihat ini salah satu contoh saja. Ketika kita punya cross product dari dua buah vektor, dia akan tegak lurus dengan ya masing-masingnya ya.
Itu untuk nomor 1. Dan bagaimana dengan yang nomor 2? Kita akan menentukan persamaan bidang yang melalui titik P ini dan memuat garis G ini ya, dengan G-nya seperti ini. Nah, bagaimana? Ya sudah. Jadi sederhananya begini ya. Jadi ketika kita punya vektor P-nya ini, jadi misalkan ini ya, misalkan bidang yang akan dicari itu bidang beta, ya kan? Jadi kita punya vektor arahnya, ini kan kita punya 2, 3, 5 ya. Jadi vektor 2i ditambah 3j ini ditambah 5k, ini kan jadi sekalian diingat-ingat ya. Misalkan ini kita notasikan dengan vektor v, ya kan? Dia jadi punya ini adalah vektor arah dari garis ya. Oke ya. Terus yang kedua adalah kita punya titik 2, 1, 3. Terus yang titik yang lain adalah kita ingin melihat titik yang ada di garis ini. Jadi paling mudah kita setting yang sini jadi 1, yang sini jadi 1, sini jadi 1. Jadi kita punya X-nya kita ambil 3, ya kan? Jadi 3, terus di sini biar jadi 3 kan berarti ini 5 ya. Terus biar jadi 5 juga kita ambil 9, ya kan? Ini ada di garis G. Nah, dari situ kita punya apa? Kita punya vektor PQ. Jadi apa ini? Vektor PQ-nya jadi ini P-nya, ini Q-nya ya. Jadi misalkan ini Q, kita punya PQ jadi kita punya I, ya kan? I plus 4J ditambah 6K. Itu ini kita punya vektor ini dan kita cari normal dari bidangnya. Jadi dia ada di bidang ini tadi ya. Jadi normalnya kita perlu dicari normal bidang. Jadi kita punya vektor normalnya adalah ya berarti kan ini ya yang tegak lurus dengan PQ dan juga vektor arahnya dari garis tadi ya. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau kita punya dua vektor di sini, terus dia di apa ya? Ada bidang lah, bidangnya di situ ya. Jadi kan otomatis yang tegak lurus dengan keduanya dia akan menjadi normal dari bidang tadi ya. Jadi kita punya bentuk di sini I, J, K. Ini yang pertama ini ya, 235, 235. Terus di sini ada 35. Oh bukan, ini yang kedua adalah ini ya, 146. Jadi kita punya dengan cara yang sama seperti yang di nomor 1 tadi, nyari cross product, nyari determinan di situ. Jadi kita punya ini 2i dikurang 7j, ya kan? Ini ditambah 5k. Jadi ini adalah apa? Normal dari bidang beta. Jadi kita punya apa di situ? Kita punya persamaan bidang beta. Bidang beta adalah ini ya. Kita punya ini negatif 2. Terus tadi di sini negatif 7 sama 5 ya. Ini berarti negatif 7 tambah 5 kan. Ini sama dengan 0. Oke. Jadi kita punya karena dia melewati titik apa? 213 ya. Ada lah. Jadi P-nya tadi kan ini ya 213 ya. Jadi kita punya di sini X dikurang 2, di sini Y dikurang 1, terus di sini Z dikurang 3. Jadi kita punya persamaannya kalau kita sederhanakan dari sini. Jadi negatif 2x dikurang 7y ditambah 5z sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan bidang beta yang kita inginkan. Terus yang ini kita ingin mencari persamaan bidang beta yang melalui titik P ini dan memuat garis G yang
persamaannya seperti ini ya. Jadi kita punya apa? Kita punya yang pertama adalah ini. Jadi kita punya dua buah bidang ya. Ini dan ini. Jadi ini pertama ini dulu vektor normalnya apa? Kita punya N1 3i ya kan dikurang 4j begitu. Dilihat dari koefisien-koefisiennya ini saja ya. Kalau misalkan masih ingat ya. Jadi sederhananya seperti itu saja. Ditambah k begitu. Terus di sini kita lihat juga vektor normalnya ini juga misalkan N2 begitu. Kita punya di sini 4i ditambah j ditambah 2k ya kan. Jadi kita punya N1 dan N2 itu normal dari dua bidang ini tadi. Jadi kita cari ya ini supaya bisa dapat berarti kita cari cross produknya. Jadi kita punya misalkan ini ya akan dicari kan kita punya ini bidang terus dia beririsan gitu kan, terus ini garisnya kan. Jadi ini vektor arahnya otomatis apa, jadi kita punya garis ini ya dia akan mempunyai vektor arah ya ini, jadi cross product dari dua bidang tersebut tadi ya. Jadi kita akan mencari vektor arah garis G. Jadi bagaimana caranya ya, misalkan V ya vektor arahnya ya. Misalkan di sini V ya kan. Jadi kita punya V-nya adalah cross product dari I J K. Sini kita punya ini tadi ini ya 3 negatif 4 1 terus 4 1 2. Jadi kita punya negatif 9i dikurang 2j begitu ditambah 19k. Jadi kita punya apa? Ini jelas ya, dia jadi seperti alasan yang saya kemukakan tadi, vektor arah garis G. Dan kita punya kita mau ngambil salah satu titik lah yang ada di garis. Karena kan kita hanya tahu vektor arahnya kan. Tapi garisnya itu yang mana kan? Ini ya. Jadi ya garisnya sebenarnya ya pasti ini ya. Tapi nanti persamaan bidang betanya itu kan ya harus sesuai dan dia harus melewati satu titik yang ada di situ kan. Jadi dari sini kita punya garisnya. Jadi kita ambil, jadi diambil titik di garis G. Jadi titik yang ada di garis G itu intinya dia memenuhi dua-duanya. Jadi kita bisa cek ya, kita bisa cari dengan menyelesaikan SPL ini. Ini kan solusinya ada tak hingga ya, jelas ya. Kan jadi garis kan, jelas di situ. Jadi salah satunya 210 bisa dicek. 2 kali 3 6 dikurang 4 berarti 2 kan, cocok ya. Terus di sini juga 2 kali 4 8 ditambah 1 9. Oke, jadi ini jelas dia termuat di garis G tadi. Jadi ini misalkan Q 2,1,0. Jadi kita mencari vektor ya, kita butuh inilah vektor lain lah, tidak cukup hanya vektor yang di ini tadi. Jadi kan kita punya yang ini garis arah apa, vektor arah dari garis G-nya. Terus kita mau ngambil ya yang satunya begitu kan. Terus habis itu kita punya 2 di sini. Terus kalau kita cari cross produknya berarti kan yang tegak lurus dengan dua-duanya. Dan dia pasti memuat ini ya. Jadi kita dapat nanti normal dari bidang yang dimaksud. Dan kita juga dapat sekaligus bidang tersebut juga melalui titik P ini. Jadi kita punya vektor QP ini jadi ini I ditambah J dikurang 5K. Jadi kita punya normal dari bidangnya berarti cross product dari dua buah vektor tadi. Jadi ini ya. Kita punya ini negatif 9, negatif 2, negatif plus 19. Terus ini adalah 1, 1, negatif 5. Jadi kita punya ini negatif 9i
dikurang 26C dikurang 7K. Jadi ini adalah vektor normal bidangnya. Berarti dari sini ya nanti bidangnya bisa diperoleh apa? Ini negatif 9 begitu, terus negatif 26 begitu, terus habis itu negatif 7 ya, sama dengan 0. Jadi karena dia melewati titik berapa tadi? 325 ya, ini kan, ya kan, pengennya ini kan. Jadi P-nya itu kan 3,2 negatif 5. Berarti kita punya di sini X min 3, di sini Y min 2, ini Z plus 5. Jadi kalau kita sederhanakan, kita akan punya negatif 9X dikurang 26Y dikurang 7Z ditambah 44 sama dengan 0. Di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal terkait topik 4.7 yaitu generalisasi ke Rn. Jadi langsung saja, ini untuk yang soal pertama. Jadi kita punya di sini ada vektor di Rn dan ini vektornya sebarang ya. Jadi kita akan menunjukkan persamaan-persamaan ini A dot B sama dengan B dot A. Jadi hasil kali titik itu komutatif. Terus yang kedua ya kita punya kalau didotkan dengan diri sendiri ya, dia menghasilkan 0 kalau ya A-nya harus vektor 0. Dan terakhir adalah kita punya distributif ya di sini untuk yang dot produk. Jadi bagaimana untuk buktinya? Ya sederhananya kita gunakan definisi ya. Jadi kita punya untuk nomor 1 A didotkan dengan B itu kan jadi apa? Kalau A-nya seperti ini berarti kan dia jadi A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah seterusnya sampai AN BN. Dan karena ini ya di R itu dia komutatif ya, ini perkaliannya maksudnya. Jadi kita punya apa ya, ini akan sama dengan B1 A1 B2 A2 dan seterusnya sampai BN AN. Yang kita peroleh di sini B didotkan dengan A. Selanjutnya untuk yang nomor 2 kita punya, ketika kita punya di sini vektor A dengan vektor A, kita cari perkalian titiknya atau dot produknya, kita akan memperoleh A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dan seterusnya sampai AN kuadrat, yang mana ini jelas ya dia akan lebih dari sama dengan 0 karena masing-masingnya itu kan pasti tak negatif kan. Jadi jumlah semuanya pasti juga tak negatif. Dan apa yang terjadi ketika kita punya ini ya, jadi ketika A-nya A dot A-nya 0, jadi kalau ke kanan berarti ketika A dot A ya kan ini sama dengan 0, berarti kita punya apa ya, ini mau nggak mau A1 nya harus 0. Jadi kita punya A1 nya harus 0, A2 nya juga 0 dan seterusnya sampai AN nya juga harus 0, yang kita punya vektor A nya ini adalah vektor 0. Dan sebaliknya ketika vektor A nya ini adalah vektor 0, jelas ya kita punya di sini A dot A nya ini jadi 0 kan, karena ini masing-masingnya kita peroleh 0. Terus untuk nomor yang C, jadi bagaimana kita punya ini ya, alfa kali A ditambah beta kali B. Jadi saya tuliskan dulu alfa kali A tambah beta kali B didotkan dengan C ya tadi ya. Jadi kita punya bentuk apa ini? Jadi ini akan cukup panjang. Jadi alfa A berarti kan dia jadi ini ya, atau langsung saja ya. Jadi kan kita tahu ya alfa A tambah beta B kan. Jadi kita punya bentuk alfa A1 tambah beta B1, alfa A2 tambah beta B2 dan seterusnya alfa AN plus beta BN. Dan ini didotkan dengan vektor C yaitu C1, C2 dan seterusnya sampai CN, yang mana kita dapatkan dari definisi. Kita punya alfa A1 tambah beta B1 kali C1 ditambah alfa A2 tambah beta B2 kali C2 dan seterusnya sampai alfa AN plus beta BN kali CN ya.
Jadi kita punya dari distributifnya dan bisa kita kelompokkan juga nanti. Kita punya di sini alfa A1 C1 ditambah alfa A2 C alfa alfa A2 C2 dan seterusnya. Di sini alfa N, ya kan? Ini alfa AN CN ya, ditambah di sini kita punya beta B1 C1 dan seterusnya, kita punya beta BN CN. Nah, ini kalau alfanya kita keluarkan, dia jadi alfa kali vektor A didotkan C. Terus yang sini kalau betanya kita keluarkan, kita jadi vektor B didotkan dengan vektor C. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi beberapa sifat ya terkait dengan ya generalisasi. Jadi itu tadi tentunya dia akan berlaku di Rn ya. Jadi yang di R2, R3 kita bisa buktikan dan secara umum di Rn juga akan berlaku. Di video kali ini kita akan membahas mengenai topik 4.8. Jadi kita lihat beberapa soal ya yang terkait dengan ruang bagian. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, ini diambil dari soal ujian tahun 2019. Jadi kita punya himpunan W seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah W ini merupakan ruang bagian dari R3? Jadi apa iya atau tidak? Ya, kita coba lihat. Jadi kita punya di sini jadi ini ya, apakah dia ruang bagian? Berarti kan kita mau menunjukkan bahwa apa? Kita mau menunjukkan jumlahannya, dia balik lagi, dan ya hasil kali pergandaan skalarnya ya, dia juga balik lagi kan. Jadi kalau misalkan ini kita ambil ya, dia ambil sebarang ini, kita punya X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2 di W dan alfanya di R. Jadi kita punya apa di sini? Kita punya ini ya. Kalau dia di W berarti kan artinya kita tulis di sini saja. Ini nomor 2. Jadi jumlahannya ya kan? Jadi kita punya jumlahannya di sini kan berarti apa? Ini ya. Jadi misalkan ini itu kita jumlahkan jadi X1 plus X2 begitu, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2 ya kan. Ini kan apakah dia di W lagi? Ini kan pertanyaan ya. Terus selanjutnya alfa dikalikan ini 1 alfa X2 alfa Y1 maksud saya Z1 apakah di W juga ya kan. Pertanyaannya kan seperti itu kan. Jadi kita coba saja. Syaratnya di W kan seperti ini ya. Jadi kita lihat kita punya 2 kali X1 plus X2 dikurang Y1 plus Y2 ditambah 3 kali Z1 plus Z2. Ini tentu akan sama dengan siapa? 2X1 kurang Y1 ditambah 3Z1. Terus ditambahkan dengan 2X2 dikurang Y2 ditambahkan dengan 3Z2. Padahal ya ini 0, ini juga 0. Berarti semuanya 0. Begitu pula yang bagian kedua. Jadi kita punya apakah dia ini? Jadi kita punya 2 kali alfa X1 dikurang alfa kali Y1 ya. Y1 ditambah 3 kali alfa Z1. Ini kan jadi apa? Kita punya alfa kali 2X1 dikurang Y1 tambah 3Z1. Dan ini 0, berarti ini juga 0. Jadi kesimpulannya adalah W itu sub ruang. Terus ini buktinya ya sederhana ya seperti itu tadi. Terus selanjutnya adalah kita mau lihat apa? Kita mau lihat ya intinya jawabannya iya ya. Jadi kita punya iya. Dan yang kedua adalah kita punya soal UAS ini 2018.
Jadi ini ada ini ya, statement benar salah itu kan kita harus identifikasi apakah dia benar atau salah. Pertama adalah kalau U-nya sub ruang, X plus Y-nya di U, apakah X dan Y-nya dia di U? Ya tentunya tidak ya. Jadi nomor satu tentunya tidak. Kenapa? Karena misalkan U-nya kita ambil ini XY. Ini dengan cara yang sama seperti tadi ya, kita bisa cek dia merupakan sub ruang di R2, ya kan? Jadi ini sub ruang di R2 begitu. Nah, kita punya ya 1 1 gitu plus negatif 1 ya kan. Ini kan jadi 0 0 ya. Jelas dia anggota U. Tetapi ini kan dua-duanya kan. Tapi ternyata dua-duanya ya enggak juga. Karena ini ya, jelas ya. Ini 1 tambah 1 kan 2 ya. 1 1 dan ya ini contohnya saja. Dia tidak ada yang anggota U kan. Jadi tentunya tidak. Tapi nggak harus dua-duanya sih kalau dilihat dari sini ya tadi. Tapi ini tetap bisa jadi counter. Terus yang kedua, kita peroleh apa? Di sini jika U adalah sub ini dan Rx itu anggota U untuk setiap ya kan R anggota R. Apakah X ini di U? Ya jelas ya. Kenapa? Karena kita ambil R-nya itu kan anggota R ya. Berarti kan ya untuk R-nya sama dengan 1, ini kan di R kan. Jadi kita punya 1 kali X begitu. Ini kan X. Ya, dia anggota U. Jadi selesai. Dia harus di U. Yang ketiga, kita ambil di sini. Kita punya yang mau ditunjukkan dia jadi sub ruang. Jadi ya selesai kan sebenarnya ini. Jadi kita punya apa? Kalau dari sisi jumlahan itu ini ya. Jadi kita punya SX plus TY anggota U kapanpun ini dan ini kan. Mau ditunjukkan dia subspace kan ada dua ya tadi ya. Penjumlahan dan perkalian skalarnya. Jadi karena ST-nya di R, berarti kan ketika S-nya 1, T-nya 1, kita punya apa? X plus Y, dia anggota U kan? Ya kan? Ketika ini ya, untuk setiap X, Y anggota U, kita punya ini. Dan yang kedua adalah ketika S-nya 1, T-nya 0, berarti kan kita punya apa di sini? Untuk setiap X anggota U, berarti kita punya X ini atau ini ya S-nya terserah ya S anggota R di sini ya kan. Jadi kita punya SX ini jelas dia anggota U. Jadi kesimpulannya U ini suatu sub ruang. Dan yang terakhir adalah kita mau menunjukkan bahwa kalau X-nya ini anggota U minus X-nya juga anggota U, di mana U-nya sub ruang ya. Jadi ketika kita punya U itu sub ruang dan kita punya apa? Minus 1 kali ini kan jadi minus X ya. Dan karena dia sub ruang, pergandaan skalarnya ya karena dia di U ya. Jadi ini mau nggak mau harus di U. Jadi selesai. Di video kali ini kita akan membahas topik 4.9. Lebih tepatnya kita akan melihat beberapa latihan soal terkait dengan himpunan pembangun. Jadi langsung saja untuk yang nomor 1. Jadi misalkan S ini adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V. Kita ingin menunjukkan bahwa yang subruang ini yang dibangun oleh S itu isinya adalah kombinasi linear berhingga dari unsur-unsur di S. Jadi bentuknya ya ini ya, kita mau menunjukkan kesamaan inilah. Bagaimana buktinya? Sederhana saja. Jadi kita mau lihat yang mana dulu. Pertama misalkan ini
Ini ya, ini yang pertama, subset dari misalkan ini ya, ini yang kanan ya. Jadi ini misalkan saya notasikan sebagai yang sisi kanan ini span S begitu. Jadi subset span S. Kita akan melihat ini terlebih dahulu. Jadi kita punya ya ini ya, ketika kita punya yang span S-nya ini merupakan sub ruang, ya kan? Berarti artinya apa? Kita punya yang dibangun oleh S ini, ya kan? Ini kan yang dibangun itu kan artinya ini ya, sub ruang terkecil yang memuat S kan. Jadi ketika span S ini merupakan sub ruang, artinya dia akan memuat yang sisi kiri. Jadi kita targetnya ini adalah menunjukkan kan span S itu adalah sub ruang di ini ya, di V ya, di V. Jadi bagaimana cara menunjukkannya? Ya sudah, berarti kita ambil ini ya. Jadi kita ambil dari sini, jelas ya di sini. Jadi diambil sebarang misalkan S1 dan S2 gitu di S, terus alfa di S juga. Ini jelas ya dari definisi span S, ya kan? Ini kan kombinasi linearnya, berarti S1 plus S2 kan dapat dinyatakan 1 kali S1, 1 kali S2 begitu kan? Di anggota S. Terus yang kedua adalah ya jelas alfa S1 ini anggota S lagi, berarti kesimpulannya S ini span S. Ini anggota span S, maaf. Jadi ini harusnya ini dari sini ya. Ini anggota span S. Begitu. Jadi kita punya dia kan kombinasi linearnya tambah kombinasi linearnya kan masih kombinasi linearnya. Jadi dia anggota span S, terus yang di sini juga sama ya. Jadi ketika alfa dimasukkan berarti kan dia masih kombinasi linear dari vektor-vektor di S, berarti kan ini anggota span S juga. Jadi kita punya dari sini span S itu sub ruang di V ya. Jadi kesimpulannya adalah ya yang dibangun ini oleh S itu subset dari span S. Nah, terus yang kedua bagaimana? Kita akan menunjukkan ini memuat ya ini span S begitu. Jadi dari sini kita lihat ya ini ya. Jadi kita punya apa? Dari sini kita punya ini adalah sub ruang ya tadi ya. Artinya apa? Ya semua kombinasi linear ya kan dari vektor di S akan termuat kan di dalamnya kan, jelas ya, karena dia sub ruang kan. Berarti ketika kita punya dua buah di situ dijumlahkan masuk, pergandaan skalarnya juga masuk dan sebagainya, berarti ya jelas semua kombinasi linear dari S itu pasti termuat di ini yang dibangun oleh S. Jadi kita punya span S itu ya subset dari ini. Jadi selesai. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kurung siku S itu adalah sub ruang terkecil yang memuat S, dan yang di sisi kanan ini adalah isinya kombinasi linear dari vektor-vektor di S, dan ternyata mereka berdua sama. Oke, jadi lanjut untuk yang nomor 2. Jadi kita punya sifat ini ya. Ini juga pernah muncul di ujian. Jadi kita punya V ini ruang vektor atas lapangan R, terus B-nya seperti ini, basis untuk V. Kita mau menunjukkan bahwa perhatikan di sini ada N ya seharusnya ya. Jadi ketika dia kurang dari N vektor, jelas dia tidak akan mungkin membangun V. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Ya kita andaikan saja. Andaikan V ini membangun V. Jadi kita bisa melihat apa?
Ya, setiap yang di basis tadi VI-nya ini dapat dinyatakan dalam A1I misalkan kali W1, ya kan? Ditambah A2I kali W2. Karena kalau kita andaikan ini kan ya ini ya, kita dapat nyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang ada di W ya. Jadi ANI, WN begitu. Jadi kita punya apa? Ya untuk menunjukkan dia ini ya tidak mungkin terjadi W-nya membangun V, berarti akan dilihat ya kan? Lihat apa? Ini jadi akan kita lihat. Jadi karena kita punya di sini ya apakah ya kan W ini bergantung linear. Jadi kita punya apa? Kita mau melihat apakah K1V1 ya kan? Jadi di sini tambah seterusnya. Jadi di sini sampai KNVN ya. Sama dengan 0 dan kita kombinasikan VI-nya, kita ambil seperti ini. Diperoleh apa ini? Jadi ini sebenarnya bukan W-nya bergantung linear ya. Apakah V-nya ya? Ya kan? Jadi kita kan maksud saya B-nya, maaf. Jadi apakah B-nya ini bergantung linear? Jadi kalau kita punya B-nya itu kan basis ya tadi ya. Jadi kalau dia bergantung linear kan artinya ya dia nggak jadi basis lagi. Jadi kontradiksinya di situ. Jadi kalau kita lihat ketika V1-nya kita ganti ini, kita peroleh A11K1 tambah ini ya. Dari sini kita punya apa? Dari sini kan berarti kalau kita coba kalikan ini sama dengan 0. Berarti kan kita kalikan ke sini ya tadi ya. Ditambah di sini A12K2 dan seterusnya A1NKN dan seterusnya di sini AM1K1, AM2K2 dan seterusnya sampai AMNKN sama dengan 0. Jadi bisa dilihat di sini N-nya lebih dari M. Jadi intinya SPL homogen di atas ada solusi. Ini N lebih dari M maksud saya. Nah, jadi karena yang di atas ini ada solusi, artinya apa? Ya B-nya ini tidak bebas linear. Jadi kita punya apa? Di sisi lain padahal B-nya tadi basis ya. Jadi dia pasti bebas linear, di sini tidak bebas linear berarti terjadi kontradiksi. Yang artinya apa? Ya seharusnya dia tidak mungkin membangun. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan ya terkait topik 4.10 yaitu himpunan bebas linear. Jadi langsung saja ini untuk soal pertama kita akan menunjukkan dia bukan merupakan himpunan yang bebas linear. Jadi ya sudah kita berarti kalau bebas linear berarti kalau kita cari kombinasi linear sama dengan 0, mau tidak mau seluruh koefisiennya harus 0. Kalau bergantung linear berarti ada, ya kan? Ada yang tidak 0, ya minimal 1 lah. Sedemikian hingga ya kombinasi linearnya masih diperoleh 0. Jadi adanya itu siapa? Ya diambil saja. Nah ini tentunya ini ya kita bisa hitung ya. Jadi salah satunya kita bisa ambil C1-nya 1, C2-nya 0. Terus C3-nya negatif 1 dan C4-nya negatif 1. Jadi bisa dilihat ya dari C1 sampai C4 ini ada yang tidak 0 dan kebetulan ada 3 ya di sini ya. Jadi nggak harus ini sih sebenarnya. Bisa yang lain juga kan. Jadi kita peroleh apa? C1 ketika dioperasikan. Jadi kita punya ini ya. Ini berarti kita langsung saja 1 kali 1 1 1 ditambah 0 kali 1 1 0 dikurang 1 0 0 dikurang 0 1 1. Jadi kita peroleh apa di sini? 1 kurang 1 0 1 kurang 0 kurang 1 0
1 dikurang 1, 0. Jadi kesimpulannya ya dia tidak bebas linear. Selanjutnya kita ingin melihat untuk yang kedua ini dia merupakan bebas, himpunan yang bebas linear. Berarti apa? Ya sudah, kita ambil sebarang C1, C2, C3 di R yang memenuhi C1 kali 1, 1, 1 ditambah C2 kali 1, 1, 0 ditambah C3 kali 0, 1, 1. Ini menghasilkan 0, 0, 0. Berarti kita punya apa? Jadi kita punya C1 plus C2 ini 0, C1 plus C2 plus C3 ini 0. Berarti kan ini dan ini ya, yang dua ini tadi ini 0 ya. Berarti kan kita punya di sini C3-nya 0. Terus kita punya C1 plus C3 0 karena C3-nya 0 ya kan. Berarti ini kita punya C1-nya 0. Dari sini kita punya C2-nya harus 0. Jadi kesimpulannya apa? Ya dia merupakan himpunan yang bebas linear. Terus yang ketiga, kita akan menunjukkan untuk sebarang vektor X di sini. Jadi apapun ya di sini ya. Jadi kita tidak mungkin memperoleh himpunan yang bebas linear. Jadi bagaimana cara menunjukkannya? Ya sederhana saja. Kalau kita lihat dari sini tadi, kita punya sama ya kan? Terus kalau kita misalkan saja, jadi yang kita butuhkan kan hanya yang terakhir. Misal ini X1, X2, X3, begitu. Kita punya bentuk apa? Ini ya, diambil kalau diambil C1 terus C2 C3 C4 di R, kita buat C1 kali 1, 1, 0 tambah C2 kali 1, 1, 0 tambah C3 kali 0, 1, 1 ditambah C4X gitu sama dengan 0. Jadi kita peroleh bentuk ini ya, C1 plus C2 plus C4 X1. Terus di sini C1 plus C2 plus C3 plus C4 X2. Terus kita punya di sini C1 plus C3 plus C4 X3 ya. Jadi bisa dilihat di sini kita punya berapa? Ada 3 persamaan dan 4 variabel ya. Jadi tentu akan ada solusi non trivial. Jadi artinya himpunan tadi pasti tidak bebas linear. Dan untuk soal yang terakhir kita akan menunjukkan, jadi ketika kita punya V-nya ini adalah ruang vektor atas lapangan R dan kita punya basis terlebih dahulu. Nah, kita punya di sini, jadi kalau dia memuat lebih dari n vektor, contohnya ini tadi ya. Jadi ini kan harusnya cuma 3 kan. Tapi dia memuat 4, akan ditunjukkan bahwa A-nya bergantung linear. Jadi idenya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita ambil sebarang W-nya, misalkan isinya W1, W2 dan seterusnya WM. Ini di V ya kan. Dan W ini ya, berarti kita punya apa? Karena sebanyak M dan dia lebih dari kan, berarti kita punya di sini M-nya lebih dari N ya. Jadi kita punya karena V-nya basis begitu, kita punya setiap elemen W ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear. Misalkan alfa 1i V1 dan seterusnya di sini alfa ni Vn. Jadi kita ingin melihat di sini akan dilihat solusi untuk SPL ini K1W1 tambah seterusnya KM WM ya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ternyata ada yang tidak 0, ya berarti ini kita punya apa? Kita punya ya dia bergantung linear kan. Jadi ternyata kita peroleh apa? Kalau kita kalikan ini tadi bentuknya jadi A11K1 dan seterusnya A1M KM dan seterusnya di sini AN1K1
ANMKM. Jadi dari sini kita punya apa? Ya karena M lebih dari N, jadi kita punya M-nya lebih dari N, ya kan? Jadi kita punya ada solusi non trivial. Jadi sama kasusnya seperti ini tadi ya. Jadi pasti ada solusi non trivialnya. Artinya apa? B-nya pasti bergantung linear. Dan untuk contohnya yang ada di sini, kalau misalkan A-nya kurang dari A-nya subset dari V, ada kurang dari n vektor, tentunya belum tentu selalu bebas linear. Contohnya kalau misalkan kita punya A-nya ini isinya misalkan 1111 terus 1100, ini 0011 ya. Jadi ini kan subset R4, otomatis harusnya basisnya kan isinya ada 4 ya. Jadi ini ada 3 padahal kan tadi. Jadi ini kardinalitas A-nya 3. Padahal kita tahu apa? Kita bisa ambil ya ini dikali negatif 1, terus ini dikali 1, terus di sini dikali 1 juga ya. Nanti kita peroleh hasilnya jadi 0. Jadi dia tidak bebas linear. Jadi kalau lebih selalu tidak bebas linear, kalau kurang belum tentu bebas linear. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal terkait dengan topik 4.11 yaitu basis dan dimensi. Jadi sebelum kita mulai ya, ada sedikit spoiler, video ini pasti akan panjang karena ini cukup krusial di ruang vektor dan kita akan melihat lebih detail dengan lebih banyak ya, lebih banyak latihan lah. Jadi supaya bisa mendapatkan gambaran kalau ada problem-problem itu solusinya seperti apa. Jadi langsung saja kita punya yang nomor 1 ini. Nah, ini jelas ya, dari sini kita punya di ruang vektor Rn ada vektor kolom EI di Rn. Jadi kita punya ini sebenarnya bisa di ini ya, kalau di ini kita punya dia basis standar ya. Jadi jelas ya, dari sini kita punya, misalkan kita ambil yang pertama kan kalau kita mau menunjukkan basis dia menunjukkan membangun ya kan, dan yang kedua dia bebas linear ya nanti ya. Jadi membangunnya berarti untuk setiap A ya kan di Rn misalkan, terus A-nya ini bentuknya ini A1 AN, jelas bahwa kita bisa melihat vektor A ini dapat dinyatakan dalam A1 E1 dan seterusnya AN EN ya. Ini jelas dari situ. Dan yang kedua adalah yang bebas linear. Jadi kita punya, kalau kita buat ya bentuk ini, jadi kita bentuk jadi diambil misalkan kita punya K1 sampai KN ya kan di R, dan kita bentuk K1 E1 plus seterusnya KN EN ini sama dengan 0. Jadi kita punya bentuk matriks. Jadi ini 1 1 1 1, ini semuanya 0 ya di sini. Di sini ada K1, K2, KN begitu. Ini jadi 0. Jadi kita lihat ini invertible ya. Jadi artinya apa? K1, K2 dan seterusnya sampai KN ini harus 0. Jadi dari situ kita peroleh ya ini tadi. Jadi himpunan yang isinya E1 dan seterusnya sampai EN itu dia basis ya. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua, kita ingin melihat bahwa ini menjadi basis. Jadi alasannya nomor B ini mirip seperti yang nomor yang kedua ini, dia mirip dengan yang pertama tadi. Jadi kita punya ketika kita ambil, jadi diambil sebarang misalkan ini ya, kita punya bentuknya di sini A1 A2 AN begitu di Rn ya kan. Kita punya
bentuk dari ini, jadi kalau kita punya SPL bentuknya seperti ini, 1 1 1 0 1 1, ini 0 0 1 ya, 1 dan seterusnya. Ini dikali misalkan ini alfa 1 alfa 2 alfa n sama dengan A1 A2 AN. Ini pasti ada solusi kan, ya kan? Kenapa? Karena ya kalau kita lihat ya bentuk dari sini, ya kan, dia diagonalnya kan ini ya, jadi ini kan merupakan matriks segitiga atas, dan ya determinannya yang diagonalnya dikalikan dia jadi ini ya, jadi ini invertible karena yaitu determinannya 1 kan di sini. Jadi kita punya dia ada solusi, berarti himpunan kita ini misalkan ini W begitu, berarti ya W membangun Rn. Dan yang kedua adalah tentang bebas linearnya. Jadi dengan alasan yang sama perhatikan SPL homogen, ya kan? Dengan alasan yang sama kita punya 1 1 bla 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 1 1, ini 1 1, sisanya di sini 0 ya, kali alfa 1 alfa 2 alfa n, ini jadi semuanya 0 0 ya kan. Ini berarti dia hanya punya solusi trivial. Kenapa? Karena sekali lagi ini invertible. Jadi kesimpulannya apa? W-nya bebas linear. Jadi dia benar-benar menjadi suatu basis. Terus untuk yang ketiga, kita ingin melihat kita punya basisnya ini, kita mau mencari vektor koordinat ya relatif terhadap basis B. Bagaimana caranya? Ya sederhana saja. Jadi kita lihat yang bagian ini tadi nomor 1 ya. Kita akan mencari 5 negatif 1 9 transpos ini. Kalau kita nyatakan dalam C1 kali misalkan ini V1 ya, terus ini misalkan V2, ini misalkan V3 ya kan, C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3. Nah ini C1 C2 C3 nya berapa kan, dan ternyata bisa kita peroleh. Jadi dihitung biasa, kita punya SPL, jadi kita punya ini 1 negatif 1 ini 2. Jadi kita punya apa, V kita ini terhadap basis ini ya B tadi ya kan, dia jadi koordinatnya 1 negatif 1 2. Terus untuk yang yang nomor 2 nya, jadi kita ingin melihat ini ya, dari sini nomor 2 itu kita ingin cari vektor yang koordinatnya relatif itu jadi ini. Berarti vektornya apa? Vektor V-nya ya sudah, ini tadi berapa? Negatif 1 kali V1 kita tadi tambah 3 V2 kita tambah kita punya 2 V3 kita ya. Jadi kita punya, kalau kita hitung nanti kita akan peroleh jadi vektor ini 11 3 1 7. Jadi sederhana. Nah ini beberapa yang lain, jadi sekalian agak banyak ya, jadi 6 soal sekalian. Jadi ini yang keempat kita punya di sini, ini jadi basis di R3. Jadi sederhana ya alasannya. Sekali lagi, kalau misalkan kita punya matriks A bentuknya adalah 1 1 0 0 1 1 1 1 1, dia ini invertible, yang artinya apa? Ketika kita punya A ini dikalikan dengan ya inilah vektor apalah misalkan X begini sama dengan Y ya kan. Jadi setiap Y ini kan ya pasti ini ya, ini dapat di, jadi intinya itu kan ini ya, kita punya Y ini dapat dicari dari ini. Jadi kita di sini, terus X-nya ini yang bagian koefisien-koefisiennya untuk yang kombinasi linearnya. Jadi X-nya ini
dapat dihitung dari sini ya. Jadi di sini ini berarti dapat dicari ini kombinasi linearnya ya. Jadi dari situ kita peroleh dia membangun. Jadi untuk detailnya bisa cek di handbook. Dan dari sini juga dengan alasan yang sama, ketika kita punya AX ini sama dengan 0, artinya di sini X-nya harus vektor 0. Jadi dia bebas linear. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini dari beberapa soal yang di awal tadi, ketika kita bentuk matriks yang bersesuaian ini, dia jadi matriks yang invertible, dia akan jadi basis ya. Jadi sederhananya seperti itulah. Nah, kalau untuk yang keempat, jadi kita bisa lihat di sini, kita ingin melihat ini dia bukan basis. Jadi bukan basis kan bisa dua hal ya. Jadi apakah dia tidak bebas linear atau tidak membangun kan? Jadi dari sini kita bisa lihat dari sisi ini ya, matriksnya. Tadi dengan kita coba memanfaatkan apa yang kita pelajari di sebelum UTS ya, 2101 0112 322 negatif 1 begini, dan kita bentuk eselon baris tereduksi. Jadi kita bisa bentuk jadi 1 001 01 01 001 terus 00 00 ya. Jadi bisa dilihat ada satu baris yang 0 semua, dan dari situ akan mengakibatkan apa? Jadi ya dari bebas linearnya jelas dia tidak akan bebas linear ya. Dari situ pasti kita bisa lihat, terutama yang bagian sini kan. Nanti bisa kita cek yang vektor 4 itu dapat dinyatakan dalam kombinasi 3 vektor yang sebelumnya. Jadi ya tujuan nomor 1 tadi terus beberapa soal itu memang untuk mengarahkan ke sini supaya kita tahu lah dengan mengecek matriks yang bersesuaian itu bisa kita lihat apakah dia merupakan basis atau tidak. Nah, di sini kita agak berbeda untuk soalnya. Ini tipe yang lain ya. Jadi ketika kita punya di R4 ada 3 di sini. Jadi untuk menjadi basis kan kita masih kurang 1 ya. Karena kalau kita hanya ada 3 berarti pasti dia tidak akan membangun kan. Jadi bagaimana cara mencari vektor yang keempat? Jadi yang mencari vektor keempatnya artinya ya kita lihat saja. Jadi vektor keempatnya ini, jadi kita kan mau nambah ya di sini ya. Jadi kita buat vektor pertama, kedua, ketiga. Jadi sebenarnya inilah intinya kita bisa ambil vektor pertamanya U1 begitu. Vektor keduanya ini U2, vektor ketiganya ini U3. Nah, vektor keempatnya itu berapa? Ini ya diambil yang di luar dari span dari ini. Jadi kita punya U1, U2, dan U3. Kenapa? Karena kalau di dalamnya kita lihat pembangunnya nggak ada pengaruh kan, karena seperti redundant. Itu kan bisa dikatakan awal mula kenapa kok kita punya definisi basis kan karena itu ya. Jadi karena kita ingin mencari perwakilan dan perwakilannya itu ya memang yang seefektif mungkin, jadi tidak terlalu banyak kan. Jadi dari sini kita bisa lihat ya ini ya. Jadi kita cek dari matriksnya. Kita kan punya ini kan. Jadi 1 0 negatif 21. Terus di sini 1 1 negatif 1 0. Terus di sini 0 2 negatif 1 0. Nah, yang keempat ini berapa? Jadi ya kita bisa ambil dengan perhitungan yang sederhana sebenarnya, karena kita cukup mencari yang di luarnya kan. Jadi cukup mencari yang di luarnya itu artinya kalau kita lihat dari sini span-nya yang dari sini itu kan bisa kita ambil yang bentuk ini. Jadi kita bisa ambil ini bentuknya yang 0001. Jadi kita ambil di sini 0001 dan ini bisa kita tunjukkan dia invertible ya. Jadi kita punya nanti yang di sini dia akan jadi basis di R4. Jadi sederhananya seperti itulah.
Jadi kita ambil saja yang di luar dari span yang 3 vektor tadi dan kita masukkan, itu pasti dia jadi invertible dan ya selesai. Dia akan jadi basis. Jadi itu saja untuk beberapa latihan ya, ada 6 soal. Jadi sekian saja, semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.